Luis Suarez legenda gila yang membuat dunia terbelah. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa seorang anak miskin dari Salto, Uruguay, akan menjadi salah satu penyerang paling ditakuti di dunia sepak bola sekaligus salah satu figur paling kontroversial. Nama Luis Suarez bukan hanya tentang gol-gol spektakuler, tetapi juga tentang skandal yang mengguncang dunia. Dari menggigit lawan di lapangan hingga menjadi pahlawan yang membuat publik Indonesia terpana, perjalanan Suarez adalah kisah gila antara kejayaan dan kehancuran. Suarez pernah mengatakan bahwa sepak bola adalah satu-satunya alasan dia tidak terjerumus ke jalanan. Tapi siapa sangka, obsesi itu justru menjerumuskannya ke dalam sorotan skandal yang tak pernah pudar. Dari insiden gigitannya kepada Giorgio Chiellini di Piala Dunia 2014 hingga kontroversi rasisme di Premier League, Suarez menjadi headline dunia baik karena kehebatan maupun kemarahannya yang tak terkendali. Namun di balik semua itu, ada kisah emosional tentang cinta, perjuangan, dan pengorbanan yang jarang terungkap. Publik Indonesia pun memiliki hubungan unik dengan Suarez. Aksinya di lapangan, terutama saat membela Barcelona dan Uruguay, menjadi momen yang menghiasi layar kaca, memicu perdebatan, dan bahkan menciptakan gelombang simpati. Apakah Suarez seorang pahlawan atau penjahat di mata dunia? Itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tapi satu hal pasti, Suarez tidak pernah membiarkan siapapun acuh terhadap dirinya. Dan di balik senyuman khasnya, ada rahasia kelam yang mungkin membuat Anda melihatnya dengan cara berbeda. Sejak awal, Luis Alberto Suarez Diaz telah menunjukkan bahwa dirinya bukan pemain biasa. Lahir pada 24 Januari 1987 di Salto, Uruguay, Suarez tumbuh dalam lingkungan yang keras dan penuh keterbatasan. Ayahnya adalah seorang pekerja sederhana, sementara ibunya berjuang mati-matian untuk membesarkan 7 anak. Dari lapangan tanah liat di Salto, anak kurus ini mulai menendang bola dengan kaki telanjang, bermimpi suatu hari bisa mengubah hidupnya. Namun, dunia baru mengenal nama Suarez secara luas saat ia bergabung dengan Ajax Amsterdam pada tahun 2007. Disinilah bakat gilanya benar-benar meledak. Gol-gol spektakuler, aksi solo mematikan, dan naluri predator membuatnya menjadi idola baru Belanda. Tapi yang membuatnya berbeda bukan hanya tekniknya, melainkan mentalitas tak kenal ampun yang seringkali berujung pada kontroversi. Di masa Ajax inilah publik mulai mengenalnya sebagai Bad Boy, terutama setelah insiden gigitannya kepada pemain PSV, Othman Bakal, pada 2010. Dunia tercengang, media mengamuk, namun nama Suarez semakin melambung. Setelah itu, Suarez pindah ke Liverpool, klub legendaris Premier League. Bersama The Reds, ia menjadi sosok fenomenal. Gol-golnya seakan datang dari planet lain, menjadikannya top scorer dan ikon Anfield. Tetapi sorotan media tidak hanya datang dari aksinya di lapangan. Kontroversi rasisme dengan Patrice Evra pada 2011 mengguncang karirnya di Inggris. Publik terbelah antara membenci dan mengaguminya. Namun Suarez tetap bertahan, bahkan mengukir musim 2013 hingga 2014 sebagai salah satu yang paling berkesan dalam sejarah Premier League dengan 31 gol dalam satu musim. Ketika Barcelona datang mengetuk pintu pada 2014, hidup Suarez berubah selamanya. Bersama Lionel Messi dan Neymar, ia membentuk trio maut MSN yang mendominasi dunia sepak bola. Publik Indonesia, yang sangat mencintai Barcelona, dengan cepat jatuh hati pada Suarez. Gol-golnya di El Clasico, momen dramatis di Liga Champions, dan ketegasannya di lapangan menjadikan namanya tak asing di telinga fans sepak bola tanah air. Di mata banyak orang, Suarez adalah lambang semangat juang tanpa kompromi. Namun, masa kejayaan itu juga diwarnai oleh bayang-bayang skandal, termasuk larangan bermain yang panjang akibat gigitan di Piala Dunia 2014. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik temperamennya yang meledak-ledak, Suarez adalah sosok yang sangat emosional dan penuh cinta. Kisah cintanya dengan Sofia Balbi, kekasih masa kecilnya yang kemudian menjadi istrinya, sering disebut sebagai alasan utama ia bertahan dari segala badai. Sofia adalah satu-satunya orang yang mampu meredakan amarah Suarez dan mendorongnya untuk terus mengejar impian, bahkan ketika dunia seolah membencinya. Nama Luis Suarez di Indonesia bukan sekadar nama pesepak bola. Ia adalah ikon yang sering dibicarakan di warung kopi, di media sosial, dan bahkan menjadi inspirasi bagi anak-anak muda yang bermimpi besar meskipun berasal dari bawah. Setiap golnya di layar televisi Indonesia selalu disambut dengan sorak-sorai, meskipun sebagian orang masih mengingat gigitan yang membuatnya dicap sebagai pemain brutal. Kombinasi antara kejayaan luar biasa dan kontroversi tanpa akhir menjadikan Suarez tokoh yang tak akan pernah dilupakan. Perjalanan Suarez di dunia sepak bola bisa diibaratkan roller coaster emosi yang mendebarkan. Di awal karirnya, ia adalah pemburu gol yang lembut tapi mematikan.
Saat pertama kali membela Ajax Amsterdam pada musim 2007-2008, publik Eropa dibuat terpesona oleh kecepatan, teknik mengelabui, dan ketepatan penempatan bola Suarez. Dia mencetak 35 gol dalam 65 penampilan, membawa Ajax merebut gelar KNVB Cup dan Johan Cruijff Shield. Musim demi musim, namanya semakin bersinar, hingga supporter lawan pun tak bisa menahan decak kagum ketika melihat aksinya. Namun di balik gemerlap angka-angka statistik, Suarez menyimpan sisi gelap yang siap meledak kapan saja. Insiden pertama yang memicu badai terjadi pada April 2010, ketika ia menggigit gelandang PSV, Othman Bakal, dalam sebuah duel di Eredivisie. Momen itu tertangkap kamera, dan Suarez langsung dihukum larangan bertanding 7 pertandingan plus denda. Sontak, seisi Belanda ramai membicarakan gigitan salto, julukan yang merujuk kampung halamannya. Ajax terpukul, namun Suarez justru memanfaatkan stigma itu untuk menegaskan mentalitas no surrender-nya. Ia kembali dengan performa super, mencetak gol-gol penentu dan mempertahankan reputasinya sebagai predator kotak penalti. Ketika pindah ke Liverpool pada 2011, ekspektasi begitu tinggi. Dalam musim debut, ia langsung mencetak 11 gol dan menjadi pahlawan di beberapa pertandingan krusial. Tapi kontroversi tak pernah jauh darinya. Pada Oktober 2011, Suarez terlibat perseteruan rasis dengan Patrice Evra. Setelah beberapa provokasi kata-kata, FA Inggris menjatuhkan sanksi larangan berlaga 8 pertandingan dan denda 40.000 pound. Suasana Anfield terbelah. Sebagian supporter marah, sebagian lagi bersikeras bahwa Suarez hanyalah korban konteks budaya. Sebenarnya, di balik kemarahannya, Suarez adalah pribadi yang sangat sensitif kata-kata yang menyakitkan mampu memancing reaksi berlebihan. Meski begitu, ia sama sekali tak mundur. Musim 2001-2013-2014 menjadi puncak karirnya di Premier League. Suarez mencetak 31 gol, memenangkan sepatu emas, dan membawa Liverpool bersaing memperebutkan gelar juara. Setiap tendangan bebasnya seperti panah maut, setiap sundulannya menggetarkan jala gawang. Jurnalis Inggris menyebutnya painter of the box karena kemampuannya melukis gol-gol indah dari berbagai sudut. Suporter Indonesia yang mengikuti Liverpool secara online memuji ketajamannya, dan video kompilasi gol-golnya menjadi viral di media sosial tanah air. Tapi di balik angka gemilang itu, ia merasakan tekanan emosional yang luar biasa. Harapan suporter, kamera yang tak pernah lepas mengintip setiap gerakan, serta bayang-bayang kesalahan masa lalu. Ketika Barcelona membajak Suarez pada Juli 2014, dunia sepak bola diselimuti euforia. Trio MSN, Messi, Suarez, Neymar, muncul bak mitos hidup, kombinasi presisi laser, insting mencetak gol, dan kreativitas tanpa batas. Dalam musim pertamanya, Suarez mengemas 25 gol di La Liga, membantu Barca meraih treble, La Liga, Copa del Rey, Liga Champions. Publik Indonesia, yang sudah lama mengidolakan Messi, kini semakin terpikat oleh Suarez. Mereka menyebutnya The Uruguayan Shark karena keganasannya di kotak penalti. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Musim panas 2014, di Piala Dunia Brasil, Suarez kembali menjadi sorotan negatif. Pada laga grup melawan Italia, ia menggigit bahu Giorgio Chiellini. Tak hanya media global yang meledak, media Indonesia pun heboh, mendadak membahas headline, Suarez beating Gata. FIFA menjatuhkan larangan bertanding selama 9 pertandingan internasional dan larangan terlibat dalam segala aktivitas sepak bola selama 4 bulan. Hukuman itu membuat Uruguay kehilangan pemain kunci saat babak gugur, dan publik pun terpecah. Ada yang mengutuknya sebagai biadab, ada yang menilai hukuman terlalu kejam. Kembali ke Barcelona usai Piala Dunia, Suarez menghadapi masa-masa sulit. Ia absen beberapa bulan, kehilangan ritme bermain, dan beberapa gol penting Barca hilang di tangannya. Media Spanyol menyoroti setiap kesalahan kecilnya. Suporter Argentina terkadang mengejeknya sebagai yang gigitan tanpa rasa. Namun di balik layar, Suarez berjuang keras, bangun pagi untuk latihan tambahan, berdiskusi intens dengan pelatih taktik, dan berlatih menahan emosi. Ia tak mau reputasinya di Barcelona hancur hanya karena satu kesalahan. Memasuki era baru bersama Barca, Suarez mulai bangkit. Musim 2015-2016, ia kembali mencetak gol-gol penting, membawa timnya juara La Liga dan Copa del Rey. Di Liga Champions 2015, ia mencetak gol penentu kemenangan melawan Manchester City di babak 16 besar, menegaskan bahwa ia masih predator ulung. Di Indonesia, komunitas penggemar Barcelona merayakan kembalinya Suarez, di warung kopi, di grup chat WhatsApp, dan di forum sepak bola daring.
Mereka memuji kerja kerasnya dan menyebutnya pahlawan kebangkitan. Namun, kisah Suarez tidak selalu manis. Pada Januari 2020, ia pindah ke Atletico Madrid, mencari tantangan baru setelah 6 tahun di Camp Nou. Di sini lagi-lagi, Suarez menunjukkan kelas dunia dengan membawa Atletico juara La Liga 2020-2021. Tapi semakin tua, ia semakin rentan cedera, dan kontroversi kecil tetap menghantui, kadang dalam bentuk gestur protes berlebihan, kadang komentar belak-belakan yang memancing kritik. Usianya yang menginjak 34 tahun membuat performanya menurun, meski naluri mencetak golnya tak pernah benar-benar pudar. Akhirnya, pada pertengahan 2022, Suarez kembali ke Amerika Selatan, membela nasional di Uruguay. Pulang ke tanah air, ia disambut bak pahlawan. Liga Uruguay merasakan getaran setiap kali Suarez menginjak lapangan, dan publik Indonesia yang mengikuti perjalanan transfernya merasa bangga sosok eksentriknya kembali ke akar. Disinilah kita melihat siklus penuh. Dari anak kampung Salto yang bermimpi besar, jadi bintang Eropa penuh kontroversi, dan kembali ke tanah kelahiran sebagai legenda hidup. Di balik kecemerlangan dan kontroversi yang selalu mengikutinya, tersimpan kerapuhan yang jarang terungkap, sebuah sisi gelap yang hanya sedikit orang berani menelisik. Suarez, yang selama ini dikenal sebagai predator lapangan, dalam kenyataannya sering bergulat dengan rasa bersalah dan tekanan mental yang luar biasa. Setelah insiden gigitan Chiellini di Piala Dunia 2014, rumor tersebar bahwa Suarez sampai mengalami mimpi buruk berulang kali tentang sosok berwajah gelap representasi bayangan aktivis kampung halamannya yang menagih janji untuk membawa dia keluar dari kemiskinan. "Setiap kali saya menutup mata, saya melihat wajah-wajah yang menunggu," ujarnya dalam wawancara langka dengan surat kabar Uruguay, La Repubblica. Hal ini menunjukkan bahwa motivasinya mencetak gol bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga beban ekspektasi dari lingkungan yang dulu hampir menyeretnya ke jalan buntu. Di Barcelona, setelah pulih dari skandal Piala Dunia, Suarez harus menghadapi kenyataan pahit. Rekan seti melihatnya sebagai ancaman instabilitas. Lionel Messi, sahabat sekaligus rival dalam memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak, pernah menegur Suarez dalam sesi latihan internal. "Luis, hentikan kegilaanmu," kata Messi menurut laporan El Mundo Deportivo. "Jaga fokusmu di lapangan, jangan biarkan emosimu menghancurkan tim." Momen itu jarang terungkap ke publik, namun menjadi titik balik Suarez untuk mulai belajar mengendalikan amarahnya meski sulit, karena sejak kecil ia terbiasa menumpahkan segala perasaan lewat tendangan dan teriakan di lapangan tanah. Lebih jauh lagi, ada kisah kelam di dalam kamar ganti yang nyaris membuat Suarez hengkang dari Barcelona pada musim 2016-2017. Isu perseteruan internal bermunculan, kabar bahwa Suarez merasa tidak pernah mendapatkan dukungan penuh dari manajemen klub setelah insiden besar, sementara Neymar dan Messi seolah diprioritaskan. Sumber anonim di klub mengungkapkan, dia sering pulang larut, terisak sendiri di ruangan fisioterapi. Tak ada yang tahu apa yang ia pikirkan, kecuali Sofia. Sofia Balbi, istri dan pendamping setia, konon sempat mencegah Suarez mengambil keputusan impulsif untuk kembali ke Uruguay lebih cepat, dengan mengatakan, "Ingat dari mana kita datang. Jangan biarkan satu kesalahan merusak semua yang telah kau bangun." Kata-kata itu, menurut pengakuan Suarez dalam memoarnya yang belum dirilis, membantu mengembalikannya ke jalur kemenangan. Namun kali ini, bayangan tergelap Suarez bukan datang dari lapangan, melainkan dari tekanan ekspektasi publik Indonesia yang melihatnya sebagai ikon MSN yang tak tergoyahkan. Segala komentar negatif karena gigitan berhasil membuatnya merasa diburu. Suatu malam di Jakarta, saat ia hadir untuk acara amal Suarez Chares, beberapa penggemar yang kecewa meneriakkan cemoohan, melontarkan pertanyaan tentang moralitasnya. Insiden itu menjadi viral. Video yang diunggah oleh akun Fans Bola Indonesia mencapai jutaan tampilan dalam hitungan jam. Di dalam hati, Suarez merasakan kehampaannya, tak pernah membayangkan cinta dan benci publik sebegitu ekstrim. "Saya merasa seperti alien," katanya kemudian kepada wartawan, "seluruh dunia menatap saya dengan kecurigaan." Di momen paling rapuhnya, Suarez hampir menyerah. Hatinya hancur ketika media Spanyol menulis artikel opini berjudul "Suarez, antara kejahatan dan kejeniusan," yang menuduhnya sebagai tokoh inkonsisten, seorang jenius yang merusak reputasi sendiri berulang kali. Tulisan itu membuat ia merasa dikhianati, bahkan oleh para penulis yang dulu memujinya sebagai penentu takdir laga. Suarez kemudian menghilang dari sorotan media selama 3 minggu, menolak wawancara dan latihan bersama tim. Barcelona sempat mempertimbangkan menjualnya sebelum jendela transfer ditutup, demi menenangkan suasana. Saat itulah rahasia terdalamnya muncul, depresi berat yang ditanggung secara diam-diam.
Hanya Sofia dan beberapa sahabat dekat seperti Diego Forlan dan rekan setimnya di Uruguay, Edinson Cavani yang tahu ia sempat berpikir akhir karir sepak bolanya adalah akhir hidupnya. Saya duduk di kamarku, melihat medali dan trofi, tapi rasanya seperti melihat benda mati, ungkapnya kepada psikolog klub yang merawatnya. Berita tentang perjuangan mental ini bocor ke media lokal Uruguay, menimbulkan simpati sekaligus kontroversi. Sebagian penggemar memuji keberanian Suarez jujur, sebagian lain memandangnya lemah. Sebagai respons, Barcelona dan pengurus tim nasional Uruguay menggelar sesi konseling terbuka, membongkar stigma kesehatan mental dalam sepak bola. Suarez bukan satu-satunya yang merasakan beban Superman, ujar Luis Enrique, mantan pelatih Barca. Sepak bola modern menuntut terlalu banyak dari pemain, tekanan media, sponsor, harapan penonton. Langkah ini mengundang pujian global. Organisasi pemain FIFA bahkan mempertimbangkan membuat program dukungan psikologis bagi atlet. Di Indonesia, komunitas pecinta bola meramaikan tagar support Suarez, memposting pesan video dukungan yang menyayat hati di media sosial. Di titik inilah Suarez bangkit, bukan hanya sebagai pencetak gol ulung, tetapi sebagai simbol ketangguhan mental. Ia kembali ke lapangan dengan gaya berbeda, lebih sabar, penuh perhitungan, dan sesekali meneteskan air mata kebahagiaan setiap kali mencetak gol. Lagu-lagu supporter di Anfield dan Camp Nou yang dulu mengejek kini berubah menjadi can dukungan. Ula-ula, Suarez is back. Di media Indonesia, kolom komentar artikel sepak bola dipenuhi emoji bola dan hati, menandakan bahwa publik telah memberi ampunan dan merayakan kembalinya sang juara. Dari sudut pandang rahasia selebriti, Luis Suarez adalah sosok yang kompleks dan memikat. Di satu sisi, ia adalah predator lapangan yang tak kenal ampun, pencetak gol brilian yang mampu menghadirkan momen magis dalam hitungan detik. Statistiknya dari Ajax hingga Atletico Madrid berbicara tegas, ratusan gol, gelar juara di Eropa dan Amerika Selatan, serta trofi individu bergengsi. Kontribusinya bagi klub-klub raksasa dan tim nasional Uruguay tidak bisa diragukan lagi. Tanpa Suarez, era MSN di Barcelona tak akan selegendaris sekarang. Ketajamannya kerap menjadi pembeda dalam laga-laga krusial. Namun di sisi lain, Suarez juga sering dikritik karena temperamennya yang meledak-ledak dan kontroversi berulang. Insiden gigitan bakal pada 2010, tuduhan rasisme terhadap Evra, hingga Bitingate di Piala Dunia 2014, semua itu menimbulkan luka mendalam di citra publik. Bukan hanya media Eropa yang menggulung liputan negatif, publik Indonesia pun tak luput dari perdebatan. Banyak yang menganggap hukuman FIFA terlalu ringan, sebagian lagi berpendapat Suarez hanyalah produk budaya kompetisi yang keras. Dalam perspektif kami, kontroversi konflik ini memang menodai reputasinya, tetapi juga menambah lapisan drama yang membuat kisahnya begitu menarik untuk diceritakan. Secara objektif, Suarez adalah definisi dari juara yang lahir dari penderitaan. Latar belakangnya yang miskin di Salto membentuk karakter pantang menyerah. Pertarungan melawan diskriminasi, godaan ego, dan stigma publik menciptakan narasi emosional yang kuat. Bagi banyak orang Indonesia yang terbiasa mendukung underdog, kisah Suarez menimbulkan resonansi tersendiri. Mereka melihat bayangan diri mereka dalam setiap gol dramatis dan badai skandal yang ia hadapi. Di warung kopi atau grup chat, diskusi tentang Suarez tidak hanya soal kemampuan menggiring bola, tetapi juga tentang semangat juang, penebusan, dan kekuatan memaafkan diri sendiri. Namun, kita juga perlu bertanya, apakah drama tak pernah usai ini sudah menjadi bagian dari citra yang diinginkan Suarez? Dalam era media sosial, kontroversi seringkali meningkatkan engagement. Mungkin Suarez, sadar atau tidak, memanfaatkan ketidakpastian publik untuk tetap relevan. Setiap kali ia tersandung skandal, perhatian global kembali tertuju padanya, sponsor berdatangan, dan statistik golnya kembali dipuji. Dari perspektif kritis, ini bisa dianggap manipulasi citra, membiarkan kontroversi tetap hidup demi sorotan. Sebagai channel yang menyorot rahasia selebriti, kami menghargai performanya, tetapi juga memandang penting untuk menyorot kontradiksi ini. Di antara sorotan kritis dan pujian gemilang, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah dampak Suarez terhadap kultur sepak bola Indonesia. Bagaimana tidak? Permainan MSN menginspirasi generasi muda untuk memainkan gaya serangan cepat dan agresif. Komunitas futsal di Jakarta hingga Medan ramai meraung, ula-ula, setiap kali membahas kombinasi Messi Suarez-Neymar. Bila dibandingkan dengan pemain lain di era yang sama, hanya sedikit sosok yang mampu memecah adu pandang antara suka dan benci seperti Suarez. Ia bukan sekadar pemainnya, adalah fenomena pop culture, yang kisahnya semakin kaya karena kontroversi yang tak kunjung surut. Kini saatnya kami bertanya kepada Anda, penonton setia rahasia selebriti. Bagaimana kesan Anda terhadap Luis Suarez?
Apakah Anda melihatnya sebagai pahlawan lapangan yang pantas dimaafkan? Atau justru Anda merasa setiap kontroversi adalah cermin sifat aslinya yang harus diwaspadai? Dari semua gol dan skandal, momen apa yang paling mengena di hati Anda, terutama bagi Anda yang menonton dari Indonesia? Bagikan pendapat, pengalaman menonton, atau kutipan favorit Anda tentang Suarez di kolom komentar. Suara Anda penting untuk melengkapi cerita legenda gila ini. Ketika sorot lampu meredup dan riuh stadion berubah sunyi, bayangan langkah Luis Suarez masih membekas di lapangan jejak-jejak hujan gol dan badai kontroversi yang pernah dia ciptakan. Suara, ula-ula, yang dulu membahana di tribun kini berbisik dalam ingatan, memanggil kembali detik-detik penentuan yang membuat jantung berdegup kencang. Disinilah kita menyadari, beberapa kisah memang tak pernah benar-benar usai. Mereka terus hidup lewat cerita yang kita bagi, lewat tawa dan air mata yang tercurah saat mengenang momen-momen paling dahsyat. Suarez mungkin telah meninggalkan Eropa, pulang ke tanah kelahirannya, namun jejaknya tetap terasa di mana-mana. Anak-anak yang dulu meniru selebrasinya kini tumbuh menjadi bakat baru, membawa semangat pantang menyerah sangsyar ke lapangan tanah lokal. Lagu-lagu supporter yang berisi bait tentang keberanian dan kegilaan Suarez kini menjadi nyanyian nostalgia tanda bahwa warisannya akan terus mengalun meski waktu berlalu. Mungkin Anda masih ingat malam gelap di Brasil saat ia membuka mulutnya, bukan untuk mencetak gol, melainkan untuk menggigit lawan sebuah tindakan yang mengundang amarah dunia. Tapi kini, gambar itu terasa seperti efek dramatis dalam film epik, mempertegas betapa kompleksnya sosok di balik nomor punggung 9. Atau mungkin Anda terbayang detik kemenangan di Anfield, ketika ia melesakkan gol penentu dan publik Indonesia bersorak melalui layar TV, merasakan ledakan kegembiraan seolah mereka ada di stadion. Semua itu menjadi mozaik emosi yang indah dan pahit sekaligus. Beberapa rahasia memang seharusnya tetap tersembunyi, namun sekarang Anda memegang fragmen cerita yang dulu tertutup kabut. Anda telah menyelami ambang kegemilangan dan kegelapan, merasakan getaran haru saat Suarez mengukir namanya dalam catatan sejarah. Warisannya bukan hanya gol atau trofi, melainkan pelajaran tentang bagaimana seseorang bisa terperangkap dalam keberhasilan sekaligus kehancuran namun tetap bangkit, mencari maaf, dan menyalakan harapan baru. Kini, di ujung perjalanan cerita ini, kita berdiri bersama dalam keheningan nostalgia. Terasa hampa dan penuh makna, karena kita tahu bahwa di balik setiap sorakan dan kecaman, terdapat manusia yang berjuang dengan caranya sendiri. Luis Suarez bukan sekadar nama di daftar pencetak gol, ia adalah kisah abadi tentang ambisi, kesalahan, dan penebusan yang akan terus bergema. Beberapa cerita memang tidak pernah dimaksudkan untuk terungkap sepenuhnya. Namun sekarang, Anda tahu bahwa di balik kekasih gelap sepak bola, ada hati yang berdebar, ada air mata yang jatuh, dan ada tekad yang tak pernah padam. Dan meski panggung telah berganti, gema cerita itu tetap hidup, menunggu untuk dikenang lagi dan lagi. Ask ChatGPT.